Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, seruan dua Hun Diao yang mengatakan Xiao Xuan, membuat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Detik berikutnya, ruang kosong di depan kelompok Xiao Yan membentuk beberapa riak, dan sosok berpakaian hijau pucat diam-diam muncul. Rambut hitam mencapai bahunya, sepasang mata mirip tinta dengan kebijaksanaan yang tidak biasa. Itu dipenuhi dengan pesona yang menyebabkan seseorang merasa mabuk. Klan Hun, sungguh garis keturunan kebencian. Xiao Xuan, mata dua Huo Diao menatap wajah yang tidak biasa dan horor melintas di mata mereka. Tetua Hun Diao, Hun Ya sedikit ketakutan saat dia melihat orang asing ini tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, dia masih samar-samar merasakan perasaan kematian. Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tetapi dia ditekan oleh makam surgawi. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan makam kapanpun dia suka. Itu hanya bayangan. Mata salah satu tetua berkedip saat dia berkata, "Kamu memang memiliki penglihatan yang baik." Xiao Xuan tersenyum. "Namun, kalian berdua telah melebih-lebihkan diri kalian. Dua doseng bintang satu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku." Xiao Xuan perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut mengepalkannya saat menghadapi Duo Hun. "Hancurkan, segera, ruang runtuh dalam radius 300 meter. Tangan gelap yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara acak membanting ke arah Duo Hun. Lari, menghadapi ruang runtuh dan tangan hitam besar yang dengan cepat mendekat, Duo Hun mengendus bau kematian. Salah satu dari mereka meraih Hun Ya sementara yang lain meraih Hun Li sebelum berbalik untuk melarikan diri. Boom! Tangan besar tidak benar-benar menyerang mereka berdua. Namun angin yang menakutkan menembus ruang dan mendarat di tubuh mereka. Mereka bahkan tidak dapat berteriak ketika tubuh mereka mengeluarkan ledakan dan menjadi ketiadaan. Kekuatan yang tersisa di tangan dua tetua dengan keras melemparkan Hun Ya dan Hun Li. Xiao Xuan melirik Hun Ya dan Hun Li yang telah dilemparkan, tetapi dia tidak menghentikannya. Douzun bintang 8 bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Kemudian dia berbalik, matanya melompati Gu Qingyang, dan sisanya, sebelum akhirnya mendarat pada Xiao Yan dan berkata, "Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Aku telah menunggu selama bertahun-tahun dengan sembarangan." Bocah keturunan Xiao Yan menyapa leluhur. Xiao Yan akhirnya tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dia berlutut di udara kosong dan memberi busur paling terhormat dari klan Xiao. "Xiao Yan, nama yang bagus." Xiao Xuan sedikit tersenyum. Dia dengan lembut membantu Xiao Yan berdiri dan menepuk kepalanya. "Aku merasakan kehadiranmu saat kamu memasuki makam surgawi. Performamu selama ini cukup baik." Xiao Yan menggosok kepalanya. Dia sadar betapa hebatnya leluhurnya saat itu. Mampu memperoleh evaluasi yang baik darinya sepertinya merupakan tugas yang sangat sulit. Junior Guyang, menyapa tetua Xiao Xuan. Gu Qingyang, Sun Er, dan lainnya memberi Xiao Xuan busur hormat. Anggota klan Guya, Xiao Xuan tersenyum. Dia melirik kelompok Gu Qingyang dan berkata, "Klan Gumu tidak sepenuhnya melakukan sesuai perjanjian yang kalian buat denganku saat itu." Gu Qingyang dan lainnya merasakan keringat dingin di dahi mereka ketika mereka mendengar kata-kata penghujatannya. Mereka dengan cepat menjawab, "Tetua Xiao Xuan, hanya sebagian kecil dari klan yang tidak. Pemimpin klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai sekarang." Xiao Xuan tidak berkomitmen. Matanya tiba-tiba berpaling ke arah Sun Er di samping saat dia berkomentar. "Garis darahmu sangat mirip dengan Gu Yuan. Gu Yuan adalah ayahku." Sun Er dengan hormat menjawab. Xiao Xuan bisa dianggap sebagai tetua Xiao Yan. Dia secara alami tidak ingin memberi kesan buruk pada pertemuan pertama mereka. "Kamu benar-benar putri orang itu. Tidak heran kamu memiliki garis keturunan surgawi." Xiao Xuan mengangguk. Matanya tiba-tiba menyapu Xiao Yan dan Sun Er sebelum berkata kepada siapapun secara khusus. "Namun, klan Xiaoku masih mendapatkan keuntungan." Segera, wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar arti kata Xiao Xuan. Detik berikutnya, Xiao Xuan melirik ke arah Seng Suedao dan berbicara acuh tak acuh. "Kamu harus kembali dulu. Di masa depan, kamu akan terus ada di makam surgawi." "Terima kasih tetua Xiao Xuan." Seng Suedao senang mendengar ini.
Dia buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Xiao Xuan dan kelompok Xiao Yan. Kemudian dia berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke kejauhan. Mari menuju ke makam. Karena makam surgawi, aku tidak bisa sering pergi. Hal yang kamu lihat sekarang hanyalah bayangan yang aku proyeksikan. Xiao Xuan menjelaskan ketika dia melihat Seng Dao Sue pergi. Hati kelompok Gu Qingyang terkejut ketika mereka mendengar ini. Hanya bayangan saja, mampu membunuh dua tubuh energi Do Seng. Aku pikir kamu memiliki banyak hal yang tidak kamu ketahui bukan? Ikuti aku telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Mata Xiao Xuan bergeser ke arah Xiao Yan. Dia segera membawa kelompok Xiao Yan ke bagian terdalam makam surgawi sebelum mereka secara bertahap berhenti di depan sebuah tablet kuno. Ini adalah makamku. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjukkan Xiao Xuan. Meskipun beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, tablet batu masih memancarkan aura yang tidak bisa dijelaskan. Kalian berempat harus berlatih di luar tablet batu. Tempat ini adalah tempat energi paling padat di makam surgawi. Xiao Xuan memandang kelompok Gu Qingyang saat dia berbicara. Kelompok Gu Qingyang saling pandang setelah mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menganggukkan kepala. Xiao Yan dan gadis dari klan Gu, ikuti aku. Setelah secara acak menyelesaikan masalah dengan kelompok Gu Qingyang, Xiao Xuan berpaling ke arah Xiao Yan dan Sun Er. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tablet batu. Tubuhnya dengan cepat menghilang saat melakukan kontak dengan tablet batu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Dia mengulurkan tangannya pada Sun Er. Tubuh mereka juga masuk ke dalam tablet batu. Saat mereka muncul, sudah ada rumah kuno di depan mereka. Tak terduga, tablet sederhana dan biasa ini sebenarnya menyembunyikan tempat misterius. Xiao Xuan berdiri dengan kedua tangan di belakangnya di tengah aula besar di depan. Ada kolam yang bersih di depannya ditumbuhi bunga teratai hijau. Dapatkah kamu memberi tahuku tentang situasi klan Xiao? Xiao Yan ragu sejenak. Akhirnya, dia berkata dengan jujur. Klan Xiao tidak ada lagi. Hanya ada keluarga Xiao yang ditinggalkan. Xiao Yan menyusun pikirannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia berbicara secara detail tentang berbagai perubahan tak terduga dari klan Xiao selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan perlahan mengangguk. Wajahnya tidak mengungkapkan banyak emosi. Penurunan klan Xiao adalah sesuatu yang sudah aku duga. Setidaknya, masih ada keturunan yang tersisa. Itu belum mencapai titik putus asa. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Apakah leluhur benar-benar masih hidup sekarang? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya. Jika Xiao Xuan bisa hidup dalam bentuk lain, klan Xiao akan makmur. Xiao Xuan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah bagian sisa dari jiwaku. Ketika aku mati saat itu, aku telah menginstruksikan beberapa orang untuk mengantarkanku ke makam surgawi. Hanya dengan begitu, aku dapat mengambil wujud ini dan menunggu kedatanganmu. Namun, ini hanya terbatas pada makam surgawi. Aku akan segera menghilang begitu aku pergi dari sini. Kekecewaan langsung melintas di mata Xiao Yan. Kekuatan klan Xiao saat ini terlalu lemah. Setelah kehilangan kekuatan garis darah, kami tidak dapat bertarung dengan klan kuno lainnya. Ketika klan Xiao masih ada saat itu, aku sudah merasakan bahwa garis keturunan Doudi akan segera habis. Kamu harus mengerti bahwa jika kekuatan garis keturunan mulai habis saat itu, klan Xiao akan dimusnahkan oleh musuh-musuh dengan niat jahat. Xiao Xuan mengangkat kepalanya. Matanya tampak mengingat kembali kenangan yang jauh. Satu-satunya cara untuk mengisi kembali garis keturunan Doudi adalah dengan memunculkan Doudi lain, tetapi ini terlalu sulit. Aku saat itu sedikit terlalu sombong dan tidak berpikir bahwa aku akan terhalang di depan level Doudi. Setelah berdiskusi dengan banyak tetua dalam klan, kami memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kami menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan dalam klan ke tubuhku. Aku mengerti bahwa itu adalah harapan terakhir. Namun, aku tetap gagal. Ketika aku mencoba untuk maju ke level Doudi, klan Hun melancarkan serangan diam-diam. Aku akhirnya terluka parah dan mati. Xiao Yan diam ketika mendengar desahan menegur diri Xiao Xuan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, itu adalah metode terakhir. Tidak seorang pun di klan Xiao akan pernah menyalahkanmu untuk ini. Namun, jika kekuatan garis darah telah habis,
mengapa tato klan itu muncul pada diriku? Xiao Yan tiba-tiba bertanya. Tato klan Xiao tidak diberikan oleh yang lain, itu dibuat oleh dirimu sendiri melalui pelatihan. Xiao Xuan tersenyum dan melanjutkan. Aku bisa merasakan 3 perubahan misterius api langit padamu. Karena aku adalah orang yang menciptakannya. Tak terduga, kamu tidak sengaja mendapatkannya. Aku ingat bahwa aku memberikannya pada lembah api terbakar saat itu. Kata, takdir, memang tidak dapat diprediksi. Xiao Yan mengungkapkan wajah terkejut. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat nama yang dia lihat ketika dia mewarisi 3 perubahan misterius api langit di lembah api terbakar. Xiao Xuan. Xiao Xuan itu adalah leluhur klan Xiao. Masalah dunia ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Tentu saja, 3 perubahan misterius yang kamu praktikkan masih belum mencapai langkah terakhir. Oleh karena itu, kamu tidak dapat membuat tato klan. Xiao Xuan menjelaskan dengan lembut. Kegembiraan segera melonjak di dalam hati Xiao Yan. Matanya menatap Xiao Xuan dengan antisipasi. Tenang, aku telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya padamu. Langkah terakhir dari 3 perubahan misterius akan secara alami diserahkan padamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat kegembiraan Xiao Yan. Namun, bahkan jika kamu membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskan ke puncaknya tanpa dukungan kekuatan garis darah. Xiao Xuan menyuarakan pikirannya. Karena itu disebut tato klan, pastinya ada kekuatan garis keturunan sebagai sumber. Xiao Xuan mengangguk saat dia mengamati mata Xiao Yan yang redup. Dia tersenyum dan melangkah ke kolam sebelum berjalan ke tengah. Dengan gelombang tangannya, air kolam perlahan berputar. Banyak cahaya darah secara perlahan-lahan dipancarkan dari tubuh Xiao Xuan. Akhirnya, mereka mengikuti kakinya dan memasuki air kolam. Pada saat yang sama, rambut hitamnya mulai berangsur-angsur menjadi putih. Wajahnya juga menjadi tua. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia melihat perubahan ini. Dia baru saja akan berbicara. Namun Xiao Xuan, yang masih di kolam, perlahan menggelengkan kepalanya. Saat itu, aku menggunakan semua kekuatanku untuk mempertahankan garis darah Dodi, dan aku menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Semua yang aku harapkan adalah untuk sekali lagi membuat anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan. Masalah menghidupkan kembali klan Xiao tidak dapat lagi kuselesaikan. Namun, aku percaya bahwa kamu akan melakukannya lebih baik dariku. Xiao Yan merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat Xiao Xuan yang menua, yang matanya telah menjadi jauh lebih lembut. Dia dapat merasakan bahwa leluhur klan Xiao ini, yang memiliki bakat yang mengejutkan, telah membawa beban yang besar. Xiao Yan, masuklah ke kolam darah dan warisi kekuatan garis darah terakhir klan Xiao. Keturunanku, semoga kamu akan dapat memenuhi janji yang telah aku buat kepada anggota klan Xiao saat itu. Suara Xiao Xuan telah menjadi sangat serak dan tua. Namun, perasaan tua ini samar-samar mengandung harapan samar. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat mempelajari penampilan Xiao Xuan yang lebih tua. Dia sadar bahwa sekarang bukan saatnya untuk merasa emosional. Dia harus melakukan yang terbaik karena dia adalah satu-satunya harapan bagi klan yang menurun ini. Kakak Xiao Yan, hati-hati. Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya ketika mendengar suara lembut Sun Er. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu, melangkah maju dan memasuki kolam darah. Segera, darah di tubuhnya mulai berfluktuasi. Banyak benang energi darah mengalir dengan keras menembus tubuhnya seperti jarum. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Yan segera berubah pucat. Bahkan menyebabkan kelopak matanya menjadi sedikit lebih rendah. Pertahankan kesadaranmu. Jika tidak, darah tidak akan dicuci dengan benar, dan itu tidak akan mungkin untuk melepaskan kekuatan garis darah ke batasnya. Xiao Xuan dengan tegas berteriak ketika dia melihat kelopak mata Xiao Yan berangsur-angsur lebih rendah. Xiao Yan bergidik ketika mendengar teriakan Xiao Xuan yang keras. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan pahit menahan rasa sakit yang luar biasa. Waktu dengan cepat mengalir di aula besar yang tenang. 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yan telah berendam di kolam darah ini selama 10 hari ini. Setelah membersihkan darahnya, Xiao Yan saat ini telah berubah menjadi kerangka yang sangat kurus dan lemah. Ekspresinya sangat pucat hingga menakutkan. Boom! Kolam darah yang tenang tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan setelah 20 hari.
Banyak gelembung darah muncul. Pada saat yang sama, pusaran warna darah terbentuk. Xiao Yan, yang sangat kurus berada di tengah-tengah pusaran ini. Perubahan darah telah berhasil. Setelah darah yang memiliki kekuatan garis darah mengalir ke tubuh Xiao Yan, dia akan mendapatkan kekuatan garis darah terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan tampaknya telah terbebas dari beban besar. Dia menghela nafas lega setelah menyaksikan perubahan ini. Kedua tangannya membentuk segel, dan cahaya warna darah menembus ke kolam darah. Setelah menuangkan darah yang dipenuhi dengan energi misterius, kulit Xiao Yan yang sangat pucat secara bertahap menunjukkan kemerahan yang halus. Kulit keringnya juga perlahan mulai pulih. Ketika situasi berubah secara bertahap menjadi lebih baik, Sun Er menarik nafas lega. 1 bulan telah berlalu. Gelembung darah terus bergejolak di dalam kolam. Kulit Xiao Yan telah kembali seperti semula dan tampak seperti dipenuhi kehidupan. Boom! Keheningan berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum gelembung darah yang bergejolak di dalam kolam tiba-tiba berhenti saat ledakan terdengar. Pada saat yang sama, sekelompok cahaya ungu emas aneh menyebar dari tubuh Xiao Yan dan menghalangi jejak darah. Apa ini? Sun Er terkejut saat menatap cahaya ungu emas. Dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat mulia dan misterius terpancar dari Xiao Yan. Dia belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Xiao Xuan juga mengerutkan kening saat dia mempelajari cahaya ungu emas. Matanya menunjukkan ekspresi merenung. Butuh waktu lama sebelum dia menepukkan kedua tangannya. Suara yang dipenuhi kejutan keluar dari mulutnya. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Mengapa benda legendaris ini muncul di tubuh Xiao Yan? Kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Sun Er juga terkejut ketika mendengar suara terkejut Xiao Xuan. Benda apa itu? Naga Phoenix adalah makhluk misterius yang memiliki garis darah naga kuno Void dan Phoenix surgawi kuno. Ini adalah makhluk tertinggi sejati dari dunia binatang sihir. Namun, mereka hanya muncul beberapa kali. Bahkan aku sendiri tidak pernah melihatnya. Xiao Xuan perlahan menjelaskan. Namun kelihatannya, karena semakin banyak kekuatan garis keturunan klan Xiao mengalir ke tubuh Xiao Yan, garis keturunan naga Phoenix tidak dapat menahan tekanan yang tiba-tiba meletus. Apakah ini akan berdampak pada kakak Xiao Yan? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Jika kita tidak dapat menghilangkan perlawanan kekuatan garis keturunan naga Phoenix, kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan menyatu di dalam tubuhnya. Jika itu menerobos masuk dengan paksa, itu akan menyebabkan Xiao Yan terluka parah. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan suara agak khawatir. Xiao Xuan merenung sejenak. Matanya beralih pada Sun Er saat dia bertanya. Gadis kecil, apakah kamu bersedia membantuku atau lebih tepatnya Xiao Yan? Tetua Xiao Xuan, silahkan sebutkan bantuan apapun yang kamu butuhkan. Sun Er memutar matanya. Dia tidak ragu saat menjawab. Aku butuh kekuatan garis keturunan klan Gu. Xiao Xuan menatap Sun Er dengan seksama. Panas liar muncul di matanya saat dia menjelaskan. Aku tahu bahwa kekuatan garis keturunan dari dua klan sulit untuk digabungkan. Ini adalah sesuatu yang pernah kualami secara pribadi saat itu, tetapi justru karena kegagalan itulah aku menyadari mengapa itu tidak berhasil. Dua jenis kekuatan garis keturunan yang kuat mengalami kesulitan untuk berdamai satu sama lain. Dengan menggunakan garis darah naga Phoenix sebagai mediasi, mungkin dapat menggabungkan kekuatan garis keturunan klan Gu dan klan Xiao. Menggabungkan kekuatan garis keturunan. Bahkan dengan ketenangan Sun Er, wajahnya tanpa sadar berubah ketika mendengar kata-kata Xiao Xuan. Tetua Xiao Xuan, apakah kamu benar-benar percaya diri? 80%. Xiao Xuan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er sekali lagi ragu-ragu sejenak sebelum dia akhirnya mengangguk. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang dikatakan Tetua Xiao Xuan. Segera. Tangan Sun Er dengan cepat membentuk beberapa segel misterius sebelum kukunya dengan lembut memotong pergelangan tangannya. Jejak darah muncul. Tetesan darah segar perlahan menetes dari telapak tangannya sebelum jatuh ke kolam darah. Tetua Xiao Xuan, ini adalah darah garis keturunan terbanyak yang bisa kuambil. Jika aku terus mengambilnya, itu akan mempengaruhi nilai garis keturunanku. Itu sudah cukup, terima kasih. Xiao Xuan sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Sun Er. Tentu saja, dia mengerti betapa besar risiko yang diambil Sun Er dengan bersedia memberikan sedikit kekuatan garis keturunan klan Gu kepada Xiao Yan.
Kamu harus istirahat dulu. Serahkan sisanya padaku. Tenang saja, aku pasti akan memberimu kakak Xiaoyan yang bahkan lebih sempurna. Kemudian mata Xiao Xuan tertuju pada genangan darah. Kedua tangannya membentuk banyak segel saat dia berteriak. Menggumpal. Segera, genangan darah dengan cepat mulai berputar dan mengelilingi Xiaoyan. Cahaya ungu keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kelihatannya telah ditekan karena secara bertahap menjadi jauh lebih redup. Pada saat yang sama, bola darah sebesar setengah kepalan tangan tiba-tiba melesat keluar dari darah yang berputar. Menembus cahaya ungu keemasan dan menghantam dada Xiaoyan dengan keras dan menyatu ke tubuhnya. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba mulai bergetar setelah bola darah menancap. Banyak simbol darah kecil mulai menyembur keluar dari kulitnya. Dengan semakin banyaknya darah yang mengalir deras pada Xiaoyan, dua kekuatan garis keturunan yang berbeda mulai saling mengikis di tubuh Xiaoyan seperti pertarungan habis-habisan. Sementara dua kekuatan garis keturunan Dou Di saling mengikis, kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang tersembunyi di bagian tertentu tubuh Xiaoyan melonjak keluar setelah didesak oleh Xiao Xuan. Raungan naga yang menggetarkan jiwa samar-samar terdengar. Kemudian menyerbu ke dalam dua garis keturunan Dou Di yang saling mengikis. Dengan kendali sempurna Xiao Xuan, tiga jenis kekuatan garis keturunan membentuk gumpalan darah tiga warna sebelum akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Penggabungan ini berlangsung selama sebulan penuh sebelum akhirnya menyatu dan membentuk gumpalan darah warna ungu merah. Sebuah garis darah keturunan baru, yang menyatukan dua garis keturunan Dou Di dan garis keturunan naga Phoenix.